Pemirsa, apa yang menjadi kesulitan polisi sehingga belum juga menetapkan tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. Kita akan membahasnya bersama Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, serta analis militer sekaligus mantan KBS, Soleman B. Ponto. Selamat malam Pak Soleman, selamat malam Pak Ugroseno. Selamat malam Fitri. Dan nantinya juga akan bergabung bersama kami untuk membahas mengenai hal ini dengan anak almarhum AKP Anumerta Lusianto Sabila Aina Sulistia. Sementara itu kita akan awali diskusi dari Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak Ugroseno, 3 hari pasca insiden penggerebekan sabung ayam, namun pelaku penembakan masih belum ditetapkan, masih gelap. Apa sebetulnya yang menjadi kesulitan penyidik? Padahal kan sudah ada 2 oknum TNI yang menyerahkan diri. Ya, yang pertama saya turut berduka cita ya, yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 3 bayangkara terbaik di Polri. Mudah-mudahan arwah almarhum diterima di sisi mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lokasi ya. Lokasi kejadian adalah bukan lokasi baru. Jadi lokasi yang sudah lama dan mudah-mudahan di situ ada Babin Kamtipmas ya, di lokasi situ. Harusnya sudah ada Babin Kamtipmas. Nah, kalau sudah ada Babin Kamtipmas berarti ada Babinsa juga di situ. Hingga warga sekitar situ sudah teridentifikasi siapa saja yang ada di situ ya. Jadi dengan kejadian tersebut sebetulnya bisa mulai dipanggil saksi-saksi yang ada di situ untuk didengar keterangannya oleh pihak kepolisian ya. Jadi mudah-mudahan ini jangan terhambat oleh situasi dan lain hal yang akan menghambat jalan pendidikan. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, diperiksa saksi-saksi saja dengan secara profesional, tidak ada hal-hal yang misalnya ada penekanan dan sebagainya. Yang penting informasi bisa didapatkan dari semua saksi yang bisa didapatkan dari TKP. Itu saja sementara dari saya. Baik Pak Ugroseno, selanjutnya kita akan langsung menyapa anak almarhum dari AKP Anumerta Lusianto, Mbak Sabila Aina Sulistia. Selamat malam Mbak Sabila. Selamat malam. Pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka yang mendalam atas gugurnya Ayahanda Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto. Bagaimana kondisi keluarga saat ini Mbak Sabila? Untuk kondisi keluarga sendiri, kami masih sedang mendalam suasana berduka yang mendalam ya atas kepergian almarhum papa. Tapi kami kuat karena kami mau orang tua saya mendapatkan keadilan yang adil. Oke, di mata Mbak Sabila sendiri sebagai anak dan juga di mata keluarga, bagaimana sebetulnya sosok dari AKP Anumerta Lusianto sendiri? Papa itu adalah sosok yang humoris, papa orang yang tegas, tapi beliau nggak pernah memarahi anaknya. Dan satu hal yang selalu saya ingat, papa adalah orang yang agamis sekali. Beliau selalu mengingatkan bahwa kuncinya adalah sholat 5 waktu dan jujur. Dan papa laki-laki terbaik yang ada di hidup saya selama ini, selalu mengajarkan kebaikan. Apapun itu, orang jahat kita boleh bahas jahat, tapi kita harus menegakkan keadilan. Itu adalah sosok dari AKP Anumerta Lusianto sebagai sosok seorang ayah ya bagi Mbak Sabila. Tapi kesan keluarga sendiri tentang semangat almarhum selama ini dalam bertugas, terutama sebagai Kapolsek Negara Batin, seperti apa Mbak Sabila? Mungkin bisa menceritakan. Papa itu tipikal orang yang benar-benar semangat juangnya tinggi banget. Beliau ditempatkan di mana saja, beliau menerima apapun keadaan di lokasi, beliau selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bahkan saat kalau saya dengan beliau sedang bersama-sama, tengah malam pun beliau ditelepon, jam berapapun beliau selalu standby. Dan untuk soal tugas dan lain-lain, beliau benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Membela yang benar dan tidak pernah membela yang salah. Baik. Mbak Sabila, di hari kejadian sebelum AKP Anumerta Lusianto ini bertugas, apa kemudian almarhum sempat bercerita kepada keluarga soal tugasnya di hari itu di wilayah Waikanan? Sempat ibu menyampaikan ke saya bahwa papa izin bahwa beliau akan melakukan penggerebekan di wilayah tersebut.
ibu saya sebenarnya agak berat hati untuk merelakan papa untuk datang ke tempat kejadian, tapi papa bersih tegas banget mau datang karena papa selalu yakin apapun yang dilakukan selalu ada Allah, Allah melindungi papa. Dan ya itu semangat juangnya tinggi banget, apapun yang diperintahkan dari atasan papa pasti jalan. Ibunda kenapa kemudian sempat ada khawatir ataupun keraguan seperti itu Mbak Sabila? Karena yang banyak tahu di daerah itu memang lokasi tersebut itu memang sangat bahaya ya Mbak. Jadi memang udah maksudnya udah banyak orang yang tahu bahwa tempat itu memang berbahaya. Tetapi karena papa merasa ini tugas negara yang harus dijalankan, dia selalu menjalankan tugasnya. Oke, baik Mbak Sabila, saya akan bergeser dulu ke Pak Soleman. Pak Soleman, saat ini kan kemudian sudah ada pengujian dan kemudian sudah ada hasil otopsi mengenai luka tembak dan balistik terhadap proyektil. Apakah kemudian hasil-hasil itu bisa mengungkap sumber senjata api yang digunakan oleh pelaku? Oke, terima kasih. Jadi pertama saya juga ucapkan dulu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 3 bayangkara negara yang terbaik ini. Nah, dengan ditemukannya uji balistik dan lain-lain yang tadi sudah disampaikan, saya kira itu merupakan awal titik terang untuk menemukan ini senjata mana yang digunakan, senjata siapa yang memiliki senjata itu. Itu sudah awal yang baik, tinggal dilanjutkan saja. Oke, Pak Soleman, mengenai jenis senjata kan kemudian masih diselidiki karena kemudian senjatanya sendiri belum ditemukan. Tapi apabila kemudian ini rakitan ataupun organik, bagaimana ini akan berpengaruh pada arah penyidikan? Apakah kemudian ketika ini diidentifikasi sebagai senjata rakitan, apakah artinya bukan oknum TNI yang menembak atau seperti apa, Pak Soleman? Ya, itu sangat tergantung dengan hasil tadi. Apakah senjata itu mau rakitan atau bukan, nanti akan ketemu itu siapa pemegangnya, siapa pemiliknya. Kalau nanti bisa ketemu ada nomornya, akan bisa tahu nomor ini dipegang oleh siapa. Kalau dia rakitan, nanti bisa lihat siapa sih pemegang, di situ pasti ada sidik jari. Nah, sehingga itu bisa ketemu siapa pemegang si senjata itu, gitu. Baik. Kembali ke Pak Ugroseno, mengenai polisi dan TNI sendiri kemudian sepertinya masih kesulitan mencari lokasi ataupun jejak senjata ini. Tapi menurut Anda, seberapa penting identifikasi senjata ini mengenai ini rakitan atau organik untuk membuat terang arah penyelidikan soal pelaku? Ya, kalau sudah ditemukan proyektil kan sebenarnya tinggal uji balistik forensik ya. Jadi nanti kerjasama antara yang pertama kerjasama antara TNI dan Polri di wilayah setempat. Ya diperiksa semua senjata lah. Mungkin senjata Polri juga ada, senjata TNI juga ada. Diperiksa ini untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Jangan sampai ada saling menutupi, itu yang pertama. Ya karena ini sebetulnya juga sangat mudah diidentifikasi karena di tempat terbuka dan sudah berlangsung lama. Jadi sekali lagi yang perlu hati-hati adalah uji balistik dan beberapa senjata yang perlu diperiksa untuk melihat apakah itu memang ada proyektil yang berasal dari senjata tersebut. Kalau tidak ada, berarti ada kemungkinan yang dikatakan tadi itu senjata yang rakitan seperti itu. Jadi ini benar-benar ujian bagi aparat sempat ya, Pak Kapolda sana, Pak Helmi Santika, mudah-mudahan ini bisa diungkap secara tuntas. Jadi saya berharap para saksi tadi ada tim yang khusus dari Polda yang dibentuk, bila perlu backup dari Mabes Polri diturunkan untuk bisa melakukan pembuktian ini secara murni dan konsekuen sehingga tidak ada lagi hal-hal yang saling mencurigai seperti itu. Karena ini yang perlu diwaspadai adalah pasca kejadian ini, ya kan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya bagi saya ketiga anggota Polri yang korban dalam bertugas ini adalah sama dengan anggota Polsek Hamparan Perak waktu saya Kapolda di Sumatera Utara. Seharusnya mereka adalah pahlawan-pahlawan Kamtibmas yang perlu kita hormati bersama. Itu saja sementara dari saya. Baik, selanjutnya saya akan ke Mbak Sabila mengenai pengetahuan keluarga mengenai almarhum, apakah kemudian memang kerap menindak tegas praktik judi sabung ayam, tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan dua orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pemda maupun Denpom Lampung ini. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali ke Mbak Sabila. Mbak Sabila, dari pihak keluarga sendiri, apakah selama ini mengetahui mengenai kegiatan ataupun almarhum ini? Apakah memang kerap menindak tegas praktik judi sabung ayam itu? Apakah kemudian ada kemungkinan almarhum sudah ditarget atau seperti apa? Kalau untuk kejadian tersebut, memang Papa sering menangani kasus-kasus seperti ini. Cuma kalau untuk yang di sabung ini, yang saya ketahui baru kali ini untuk memberantas sabung ayam tersebut. Kalau untuk kejadian lain saya belum tahu. Oke. Baik, saya akan kembali mengenai perkembangan penyelidikan ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, Kapolda juga kemudian sudah mengungkapkan dari keterangan saksi ada kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin ini oleh oknum anggota TNI menggunakan senjata laras panjang, tapi kemudian senjatanya masih belum ditemukan, tapi kan kemudian sudah ada juga hasil uji balistik. Apakah keterangan saksi dan hasil uji balistik seperti ini bisa cukup untuk menentukan tersangka tanpa kemudian harus menemukan senjata laras panjangnya terlebih dahulu, Pak Ugroseno? Ya, sebagai alat bukti, kemudian ada barang bukti, itu prioritas yang harus dibuktikan. Jadi untuk maju ke sidang pengadilan nanti kan ketiga pahlawan tadi, pahlawan Kamtipas yang meninggal dunia karena ditembak, itu harus dibuktikan dengan apa menembaknya. Jangan sampai nanti dihilangkan. Ini ujian skripsi yang cukup berat bagi seorang Kapolda di sana, aparat kepolisian ya, untuk bisa mengungkap ini secara tuntas. Dan menurut saya ya, TKP rusak apapun itu bukan tantangan atau halangan, harus diungkap. Jadi sekali lagi senjata dan uji balistik tadi harus bisa matching ya. Kalau istilah Kapolri mungkin sekarang presisi seperti itu. Nah inilah ujian untuk kebijakan Kapolri presisi tadi untuk bisa mengungkap perkara tertembaknya 3 anggota Polri sebagai pahlawan Kamtipas yang selalu saya sebut, supaya sebutan pahlawan Kamtipas ini diberikan kepada mereka-mereka yang bertugas meninggal dunia dalam pelaksanaan tugas. Oke, baik, saya akan ke Pak Soleman. Pak Soleman, Kapendam 2 Sriwijaya menyebut daerah lokasi sabung ayam ini sebagai daerah Texas ataupun hitam karena banyak beredar senjata rakitan, aktivitas kriminal. Untuk seorang komandan sendiri yang berada di wilayah yang kemudian melingkupi, salah satunya adalah daerah Texas, apa kemudian seharusnya bisa mengetahui semua aktivitas anggota yang berada di bawahnya, termasuk aktivitas misalnya di daerah Texas ataupun daerah hitam? Ya seharusnya tahu semua, kan ada Babinsa, ada Kamtipmas, itu seharusnya sudah tahu. Kalau orang lain tahu, masa mereka yang punya wilayah itu tidak tahu? Pasti harusnya sudah tahu. Bahwa kondisi wilayah itu seperti apa, sudah tahulah itu. Kalau ada yang nakal-nakal itu ada Babinsa, ada Bintara Kamtipmas dari polisi, ada Danrem situ. Mereka seharusnya sudah bahu-membahu untuk mengetahui wilayah itu harus. Untuk apa jadi pengusaha wilayah kalau tidak mengetahui wilayahnya itu? Oke, Gitu. Artinya saat ini arah pengembangan penyidikan menurut Pak Soleman harusnya seperti apa? Ya, seperti kata Pak Ugroseno tadi, cari dulu senjatanya itu sampai ketemu. Kalau ada peluru, ada orang mati, ya ada senjata. Di mana senjata? Karena senjata itu nanti ada membuka tabir. Siapa pemilik senjata itu? Apakah senjata rakitan atau senjata organik? Nah, itu harus dilihat nanti di situ. Apakah ada nomor senjata atau tidak? Oke. Jadi sangat penting ini senjata ini. Seperti saya waktu di Aceh juga terjadi penembakan seperti ini. Ya kita temukan dulu senjatanya. Baru kita lari kemana-mana. Karena kalau senjata tidak ditemukan,
Bagaimana ada peluru tidak ada senjata? Apakah senjata sengaja? Karena akan timbul pertanyaan. Apakah sengaja ada kesengajaan menyembunyikan senjata? Nah, maka itu harus penting. Masa senjata laras panjang? Senjata laras panjang di tempat terbuka, orang banyak, nggak ada, itu bagi saya kok agak aneh itu. Itu agak masuk akal, orang segitu banyak. Lalu senjata laras panjang, kalau pistol bisa dibuang. Tapi kalau senjata laras panjang, waktu menembak, tidak mungkin orang tidak melihat senjata laras panjang itu pasti ditaruh di bahu, kena kepala. Nah, itu sangat aneh. Kenapa kok nggak ada yang lihat? Harus ada yang lihat gitu paling nggak. Jadi ketika kemudian TNI Polisi Nah, sendiri kan itu. saat ini masih kesulitan nih Pak Soleman untuk mencari tahu di mana keberadaan senjata yang digunakan ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya justru itu bagi saya kenapa kok sulit. Orang yang meninggalnya ada, kelongsongnya ada, ini ada. Yang 17 datang itu banyak orang, masa tidak melihat orang yang di lingkungan situ? Gimana dia nggak tahu? Oke. Pasti kan sudah tahu ada siapa-siapa di situ. Apalagi itu lingkungan terpencil. Kalau terpencil orangnya terbatas. Hanya itu aja. Jadi harusnya sudah bisa lihat itu. Nah, Oke. terus bagaimana? Nah, sekarang pelurunya itu saya juga belum tahu itu pelurunya pistol atau peluru laras panjang. Karena ini kan kita hanya dengar dari berita. Apa laras panjang atau laras pendek itu. Oke. Nah, perlu dilihat lagi itu. Jangan sampai kita sudah bilang laras panjang ternyata laras pendek. Ya, laras pendek kalau kelongsongnya ada, ya itu pistolnya mungkin FN begitu. Kalau pistolnya revolver, pelurunya itu nyimpan di dalam, tidak keluar itu. Oke. Apanya kelongsongnya. Nah, itu banyak bisa dilihat itu, dan itu adalah pembuka tabir, saya kira. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Sabila. Mbak Sabila, dari pihak keluarga melihat kemudian arah penyidikan, proses yang dilakukan, apa yang diharapkan dari penegakan hukum atas pengusutan perkara ini? Saya berharap kasus ini ditindaklanjuti secara transparan ya. Dan saya juga memohon untuk kepada Bapak Presiden, mohon dilihat kasus ini, dipantau terus. Karena saya sebagai anak ingin keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Dan saya berharap kasus ini diungkap secara transparan dan pihak-pihak juga jangan ada bukti yang disembunyikan. Karena ya saya ingin keadilan seadil-adilnya. Dan hukum harus berjalan, hukum sesuai dengan yang berlaku. Bahkan kalau bisa harus dihukum mati. Baik, Pak Ugreseno, dari pihak keluarga menginginkan kemudian keadilan ditegakkan dan pengusutan perkara ini dilakukan secara transparan. Tanggapannya Pak Ugreseno? Iya, saya sependapat sama tadi ya, yang saya dengar statement Pak Pangdam Sriwijaya ya. Jadi Pangdam 2 Sriwijaya, jangan terburu-buru menyatakan tersangka ya. Kalau saksi semua jadikan saksi dulu, kemudian mencari barang bukti ya, dilengkapi alat bukti lainnya sesuai dengan hukum acara pidana pasal 184, baru ditentukan tersangka. Karena kalau terburu-buru tersangka nanti ada polemik lagi, loh kok tidak jadi dimajukan, kok hukumannya ringan dan sebagainya. Itu yang kita hindari, karena menghilangkan nyawa 3 orang itu tidak murah, itu mahal ya. Polisi tugas mulia itu mahal. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu berharap ditemukan tersangkanya dulu tanpa membuktikan barang buktinya belum ada. Dan saya sependapat dengan Pak Ponto tadi, senjata juga jangan buru-buru senjata laras panjang, karena ada pistol, ada revolver dan sebagainya. Ini yang harus dibuktikan pelan-pelan. Jadi statement-statement itu nanti mohon diatur sedemikian rupa supaya statement itu benar-benar yang profesional, proporsional, tepat apa yang dikatakan itu ya. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang akhirnya ngambang seperti itu. Jadi tapi saya harap kasus ini sih tidak terlalu lama, pasti akan bisa terungkap. Itu saja. Baik, kita tunggu perkembangan penyelidikan selanjutnya. Kita harapkan pengusutan dapat dilakukan secara transparan dan juga tuntas. Terima kasih Pak Ugreseno, Pak Soleman, dan juga Mbak Sabila telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.